Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan akan menemui kita. Ya, tadi saya dan teman-teman eh, merencanakan mengisi acara di stasiun ini. Jadi, ya, ibu, bapak, om, tante, dan siapa saja, semoga dekati puasa ini diberikan kemudahan-kemudahan. Amin. Baiklah, saya Arif, pengajar di sini, ingin berbincang-bincang saja, tapi berbincang dengan diri saya sendiri. Sesuatu yang baik tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kurang baik tentunya dari saya sendiri. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa jangan nontonnya nanti, kalau misalkan di record jangan di skip ya, atau jangan karena ada sesuatu insya Allah di tengah-tengah atau di ujung acara ini, apa tentunya menarik ya. Mungkin saya takutnya nanti dibully lagi ya. Saya pernah dibully waktu itu, mungkin ibu bapak pernah ingat ketika saya menanyakan kalau Bung Rocky Gerung itu masuk Islam gimana ya, tapi saya nggak bahas itu. Nah itu nanti suatu saat mungkin kali ya. Baiklah, saya coba menelaah sedikit sekemampuan saya, karena saya kebetulan juga seorang pengajar, seorang motivator, trainer, juga sedikit mengamati tentang pendidikan Indonesia. Oke, pemirsa dirahmati Allah, masa depan pendidikan Indonesia ini gambaran saya ya. Apalagi kaum milenial sekarang, tentu yang gak disangka-sangka adalah sebuah pemikiran. Contoh seperti ini, masa depan pendidikan Indonesia banyak, tentu ada yang baik dan buruk. Dan yang paling saya tercengang ketika saya membuat sebuah analogi pertanyaan praktis yang tentu tidak dikotomis ya, artinya tidak terlalu berbeda terlalu jauh. Paradigma tentang pendidikan sekarang, mungkin ayah bunda dan siapa yang ingin melanjutkan atau meluruskan pendidikan putra putrinya, saya pernah menanyakan seperti ini: kalau Anda sekolah di sebuah pendidikan yang menerapkan dua kombinasi kemuliaan, yaitu pendidikan dan akhlak, tentulah itu yang tepat mungkin menurut saya adalah boarding school atau penerapan pesantren dan juga pendidikan umum. Kenapa seperti itu? Pertama, akan lahir manajer-manajer yang hatinya Qur'ani. Akan lahir seorang ilmuwan-ilmuwan yang hatinya Qur'ani. Insya Allah suatu saat mereka jadi pemimpin perusahaan, pemimpin sekolah, bahkan pejabat. Mereka tidak korupsi, karena seburuk-buruknya santri suatu saat tamat dia punya penjaga. Dan bahkan ini yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita semua. Saya pernah menerangkan atau sedikit menjelaskan kepada mereka itu begini: kamu adalah para pemutus gen jahiliyah. Maksudnya apa itu? Pemutus gen jahiliyah. Analogisnya, premisnya gampang sekali, mungkin seperti ini. Ini gambaran saya saja. Anda seorang santri, suatu saat kelak ingin mencari seorang istri, dan pasti pilihan Anda istri yang soleha. Insya Allah terhindar dari pilihan-pilihan yang lain-lain. Dan generasi Anda nanti akan lahir anak-anak yang soleha, anak yang soleha. Ketika itu terjadi, maka putuslah gen jahil itu. Maka dua santri menikah misalkan, nanti akan melahirkan satu generasi yang jahil itu akan hilang atau musnah. Maaf saya gunakan bahasa jahil, tentu banyak sekali paradigmanya atau sebuah diversifikasi pemikiran. Tapi contoh sederhananya begini, itulah kehebatannya. Insya Allah
ayah bunda, om tante dan semuanya, bila berbicara tentang masalah pendidikan Indonesia, tentu tidak lepas dari kenyamanan, kenyamanan orang tua. Dia tidak takut ketika anaknya itu dididik akhlak yang baik. Dia tidak takut ketika anaknya itu dibina dan dibimbing, sehingga ketika suatu saat datang, misalkan dia bekerja, dia menjadi wira swasta atau ya usaha atau apapun, paling tidak dia akan mengisi batiniahnya dengan akhlak dan kekuatan itu. Jadi nyaman. Insya Allah kalau jadi pejabat, misalkan mereka itu jadi anggota DPR, mereka akan takut yang namanya korupsi dan sebagainya. Nah, cara gampangnya, mudahnya adalah saat ini itu biarkan anak kita memilih sesuatu sesuai kompetensinya. Contoh, misalkan di sebuah pendidikan, sebuah lembaga pesantren seperti di sini dikembangkan itu pemikiran-pemikiran dan bahkan bakat-bakat dikembangkan. Dia jago di matematika dan dia ingin kuliah nanti, dia ingin menjadi seorang profesor, dia ingin menjadi cita-cita lanjutan kuliah terus dan pendidikan tinggi hingga menjadi ilmuwan dan sebagainya. Tapi akarnya Al-Quran itu yang selalu ada. Nah itulah. Terus satu lagi, kenyataan dalam pendidikan saya nggak jauh-jauh, satu pola pendidikan aja. Mungkin kalau Bang Nadim dengar ini asik juga kali ya suatu saat gitu ya. Nanti boleh silakan di subscribe, di share, di like juga. Mungkin siapa tahu nyampe gitu ya ke Bang Nadim. Saya mau bicara sedikit poin penting nih. Karena nanti mungkin insya Allah episode kedua langsung ke masalah yang lebih khusus gitu ya. Saya bicara satu poin aja tentang masalah pendidikan bahasa Inggris. Menurut saya, ya ini menurut saya belum tentu paling tepat gitu ya. Dari sejak awal adanya mata pelajaran bahasa Inggris itu dengan penyebutannya ya sudah keliru. Mata kuliah bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris. Nah di situ. Kenapa? Karena yang terjadi adalah ketika sebuah mata pelajaran, maka kita harus khusus atau lulus dengan mata pelajaran tersebut. Padahal pandangan saya adalah bahasa Inggris itu bukanlah mata pelajaran. Boleh dia berbentuk mata pelajaran, tapi dia adalah sebuah kemampuan atau skill. Saya pernah sedikit meneliti beberapa sekolah tentang kemampuan bahasa Inggris, dan saya dapati saya cukup tercengang. Ini mungkin bisa dikatakan belum berhasil banget ya. Bahkan generasi ibu saya, om saya, kakak saya itu rata-rata lulusan sekolah formal itu kemampuan bahasa Inggrisnya minim sekali. Apakah ini belum tersentuh? Apa yang keliru ya di situ? Kalau misalkan 50% aja nggak dapat. Beberapa sekolah di Jakarta Barat dan Tangerang dulu saya coba ya sekedar diskusi, dan saya data statistik itu setiap kelas saya coba di kelas 12 ya, hanya ada 1-2 orang aja yang bahasa Inggrisnya itu katakan nggak harus jago ya, nggak harus apa, tapi dia lancar atau dia bisa. Nah saya cukup tercengang juga, ada apa ini? Saya rasa gerakan Bung Nadim itu saya setuju, mengkombinasikan. Nah kalau menurut saya harus ada sedikit perubahan di konten atau di indikator inti daripada bahasa Inggris itu sendiri adalah sebuah, bahwa dia itu adalah skill itu adalah keterampilan itu adalah dia praktek itu adalah sebuah bukan ambiguitas sendiri, tapi sebuah kenyataan fakta yang harus dapat. Contoh gampangnya misalkan begini, dijadikan prasyarat boleh, misalkan portofolio, misalkan anak SMP itu ketika lulus harus bisa komunikasi, paling nggak lancar bahasa Inggris. Nah saya rasa terobosan itu harus ada, apalagi anak SMA gitu. Dia harus paling tidak kemampuan komunikasinya itu dia lancar, baru dia lulus kan, boleh itu. Nah nanti kecemburuan dengan pelajaran lain gampang sekali dibuat portofolio, misalkan di IPA dia harus membuat sebuah riset kecil atau penelitian sebagainya. Nah ini jadi terobosan baru. Mungkin kalau di perguruan tinggi itu saya sudah setuju sih, bagus gerakan Bung Nadim.
tapi di bahasa Inggris ini. Insya Allah di suatu episode kedua saya akan bahas lebih jauh lagi. Mungkin ya tidak tahu ya. Ini ada sebuah penemuan tapi saya nggak tahu penemuan seperti apa. Itu bahasa Inggris tapi khusus anak SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi saya nyebutnya dengan bahasa Inggris kode bahasa Inggris. Mungkin dengan seperti itu karena saya melihat bahwa kelemahan sistem pendidikan bahasa Inggris adalah kita diajarin menjawab bukan bertanya. Nah, coba dibalik teorinya. Kita kuatkan bertanya baru menjawab. Nah itu insya Allah nanti makanya silakan share kemana, silakan kita semuanya insya Allah bermanfaat. Itu mungkin insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Episode selanjutnya itu training langsung ya kecil-kecilan ya metode-metode saya dalam belajar bahasa Inggris dan buat teman-teman ayah bunda dan sebagainya itu bisa meniru atau mempelajarinya. Itu kembali ke masalah masa depan pendidikan Indonesia. Jadi kemasan komposisi kompetensi yang dikombinasi dalam sebuah pesantren seperti di sini itu akan melahirkan kelengkapan. Yang pertama tentu akhlak ya. Akhlak itu mereka dibudayakan dalam skup boarding school, itu sebuah keluarga. Itu jadi kesatuan. Sehingga mereka ketika tamat nanti mereka akan menjadi anak-anak yang betul-betul membuahkan hasil atau punya kompetensi di diri sendiri, itu pegangan. Itu yang didambakan generasi sekarang. Ayah bunda milenial harus berpikiran seperti itu. Maka ketika pemikiran itu berubah, ketika pemikiran itu ada, aku yakin berbondong-bondong orang tua milenial ini menyekolahkan anaknya ke sebuah pesantren yang kombinasikan antara pelajaran-pelajaran umum dan juga pelajaran-pelajaran agama. Kan kita diajarkan untuk kalau di dunia ya, belajar ilmu dunia, akhirat belajar ilmu akhirat. Yang bagus dua-duanya. Dengan dua-dua tersebut insya Allah kombinasinya lengkap. Bahkan penelusuran seperti di sini dikembangkan penelusuran sejak mereka kelas 7. Ada yang namanya minat bakat. Jadi itu sebuah terobosan baru. Sejak kelas 7 mereka sudah kita ketahui mereka bakatnya mau kemana. Nanti tinggal diskusi dengan orang tua. Bahkan kelas 10 kita tambah lagi dengan matrikulasi. Mereka lemah di mana kita kombinasi. Mereka mau kuliah kemana kita ajak. Nah, itulah ayah bunda pemikiran-pemikiran nanti kita sharing lagi episode kedua insya Allah. Takutnya lebih heboh lagi ketika pertanyaan saya ke Bung Rocky Gerung waktu itu sehingga saya dibully ya. Tapi suatu saat mungkin insya Allah kalau ada kesempatan saya terangkan kenapa saya itu melarang Rocky Gerung itu untuk masuk Islam. Tentu ada muatan-muatan tentunya. Oke. Salam sejahtera semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Itu sharing atau dialog saya dengan diri saya pribadi sih. Insya Allah kebaikan-kebaikan buat saya pribadi, hal-hal yang bermanfaat tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tentu dari salah sebenarnya saya. Nanti ada notifikasi ya ayah bunda dan semuanya untuk episode kedua itu. Tapi saya belum bisa menyatakan kapan. Nanti saya dengan Bung tim di sini Pak Derajat timnya yang akan mengecharge semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.